Oke, selamat selamat sore semuanya. Wah, senang sekali lihat ada tamu-tamu dari Indonesia, ya. Selamat datang kembali, ya. Semua adalah bagian dari keluarga GPD Brisbane, Elgibor Gold Coast, ya. Kita semua satu keluarga. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali bisa hari ini, dan saya percaya minggu yang lalu saudara diberkati dengan berkat firman Tuhan. Amin. Ayo, saudara diberkati minggu yang lalu ya. Saya nonton, waduh luar biasa banget. Ya, saya diberkati. Jadi saya percaya Anda juga yang ada yang beribadah secara on-site minggu yang lalu, Anda pasti diberkati Tuhan. Dan seperti juga yang saya selalu katakan bahwa Tuhan selalu memberikan atau mempersiapkan berkat-berkat yang baru, dan kita harus percaya, kita harus terima itu sebagai anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ya, terima kasih Iwan untuk kesaksian tadi luar biasa. Ya, Tuhan jauh lebih besar tentu saja ya. Tuhan melampaui segalanya. Dan perjalanan hidup kita ada di dalam tangan kemurahan Allah. Pegang itu dengan baik. Nah, saudara, sore hari ini saya ingin bicara tentang satu topik yang saya pikir perlu untuk kita pahami, untuk kita hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga sore hari ini tema atau judul khotbah pada hari ini saya memilih keluarga Kristus. Family of Christ. Kita sama-sama katakan keluarga Kristus. 1, 2, 3. Keluarga Kristus. Sekali lagi. 1, 2, 3. Keluarga Kristus. Moto pelayanan di GPD Brisbane adalah strong community, strong faith. Jadi sama, prinsipnya sama, saudara ya. Dan memahami tentang hal ini adalah satu hal yang sangat serius dalam kehidupan iman kita, ya. Supaya kita hidup sebagai orang percaya yang tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tapi kita hidup sebagai bagian dari community, kebagian dari satu komunitas di mana Allah sendiri yang membentuknya, ya, di mana Allah sendiri yang menghendakinya, di mana Allah sendiri yang mendesain itu, ya, mendesain itu. Dalam setiap ibadah pemberkatan nikah, saya selalu berkata bahwa keluarga adalah miniatur dari hubungan gereja dan Tuhan. Ya, keluarga adalah miniatur dari hubungan gereja dan Tuhan. Sehingga kita perlu memahami hal ini dengan baik, ya, dengan baik. Saya tidak akan bicara tentang spesifik tentang kehidupan bagaimana berumah tangga, bukan tentang itu bagian yang akan kita bicara hari ini. Anda lebih punya pengalaman, Anda yang hidup lebih senior, saya hampir aja bilang lebih tua, ya. Lebih senior, saudara, ya, dalam usia pernikahan. Ya. Anda tentu lebih punya pengalaman. Tapi bukan tentang itu. Kita akan lihat hal yang Tuhan taruh di hati saya. Family of Christ. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-12. Injil Matius pasalnya yang ke-12. Puji Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 46 sampai ayat yang ke-50. Kita baca bergantian, ya. Saudara baca duluan, kemudian saya, ya, dan bergantian sampai ayat yang ke-50. Kenapa ini menjadi penting? Sebab memperkatakan firman itu adalah hal yang penting buat kita, ya. Jadi kita tidak sekedar membaca, mengerti karena kita melihatnya, tapi mengucapkan firman itu adalah sebuah tindakan iman. Kita memperkatakan firman, ya. Jadi belajar seperti tadi, saya suka tadi waktu Iwan suruh baca bareng, itu bagus, saudara, ya, bagus. Jadi kalau disuruh baca, perkatakan itu dengan baik, karena Anda sedang menghidupkan firman itu, ya, melalui perkataan itu di dalam diri saudara, melalui pengertian kita, dia akan menguasai jiwa dan roh kita. Oke, Anda duluan ya, 46 sampai 50. 1, 2, 3. Maka
seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. 2, 3. Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Oke, puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita hanya sekedar membaca bagian ini, kemudian kita ngambil konteks sosialnya, kita mungkin akan berkata, ini anak kok ngomong sama orang sepertinya tidak menghormati orang tua. Ya, sepertinya kita melihat itu. By the way, dalam bagian ini Yesus yang sudah dewasa. Ya. Nah, perhatikan dengan baik, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus menekankan tentang hubungan kedekatannya sebagai pribadi, ya, hubungan kedekatannya sebagai pribadi dan orang lain, dan dalam kualitas apa ia mempersamakannya. Ketika orang berkata kepadanya, di luar ada ibu dan saudara-saudaramu sedang menunggu. Tetapi Yesus justru berkata, siapakah saudara-saudaraku? Siapakah saudaraku perempuan, siapakah saudaraku laki-laki? Dan bahkan Alkitab menceritakan Yesus justru menunjuk, saya suka bagian, dia menunjuk. Coba slide berikutnya. Yesus menunjuk kepada murid-muridnya, Yesus menunjuk, yang berikutnya, slide berikutnya lagi, coba. Ya, Yesus menunjuk kepada murid-muridnya dan berkata, inilah saudaraku laki-laki, inilah saudaraku perempuan, inilah ibuku. Dan kemudian saudara, ayat yang ke-50 Yesus berkata, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dan dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Saya percaya bahwa pada bagian ini yang Yesus mau angkat, mau jelaskan, bukan lagi tentang hubungan pertalian darah, ya, tentang ikatan sosial itu, bukan tentang itu. Tapi Yesus ingin berbicara tentang keluarga Kristus, jelas di situ. Yesus ingin bicara tentang keluarga Kristus. Nah, kita bahkan kita mengerti, kita diajar oleh Yesus untuk menyapa dan memanggil serta menyebutnya Bapa. Sehingga seorang tokoh terkenal di Indonesia menyebut bahwa agama yang paling dekat dengan Tuhan adalah agama Kristen. Kenapa? Karena dia memanggil Tuhan itu Bapa. Jadi ada hubungan yang sangat dekat. Tidak saja dalam hubungan pertalian darah itu, tapi sebuah keintim yang digambarkan dengan hubungan sangat intim di situ, ya, antara Bapa dan anak. Bahkan kita suka berkata kita ini adalah anak-anak Tuhan. Semua orang percaya senang banget mengklaim diri sebagai anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan. Jadi title atau status ini kita miliki sebagai orang-orang percaya sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka secara otomatis kita menjadi bagian dari keluarga Kristus. Ya, kita dibeli dengan harga yang lunas dibayar, kata firman Tuhan. Dan kita menjadi bagian dari keluarga Kristus. Makanya saya suka berkata waktu kita terima Yesus, kita dibaptis, maka di dalam diri kita menyandang predikat Kristus. Apa itu? Maka akan jelas namanya di situ menjadi Kristian teh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada predikat rohani yang mengikuti. Kita mungkin berkata begini, iya, anak dia harus memiliki DNA bapaknya, DNA ibunya. Ya, anak-anak memiliki itu. Anak-anak memiliki itu. Nah, pada bagian ini ketika Yesus mau membangun pada konsep, pada konteks ini keluarga Kristus, jelas penekanan Yesus di situ.
Makanya kita sekali lagi, kita menyebutnya Bapa. Bapa artinya source. Setiap kali kita menyapa Bapa, kita sedang menyapa kepada sumber. Sumber dari apa atau segala yang menjadi kebutuhan kita. Anak kecil adalah, masa kecil adalah masa yang paling menyenangkan. Kenapa? Dia nggak ada takut tuh. Dia nggak pernah mikirin kalau ada makanan atau tidak. Pokoknya dia cuma tahu dia harus makan setiap hari. Nggak peduli dia. Bahkan kalau dia mengalami situasi-situasi yang sulit, dia akan berkata, tak bilangin kamu sama papi. Tak bilang kamu sama mami. Jadi ada satu kepercayaan yang sangat kuat terhadap orang tuanya. Nah perhatikan baik, waktu kita menyapa dia sebagai Bapa, maka sesungguhnya situasi ini pada kualitas inilah kita dibangun. Pada kualitas ini kita dikuatkan. Waktu kita berkata Bapa, maka sesungguhnya kita sedang menyandarkan diri kita sepenuhnya. Kita sedang serahkan sepenuhnya kepada Bapa yang adalah sumber, Bapa yang adalah perlindungan, Bapa yang adalah segalanya, sumber kasih sayang dalam hidup kita. Itu kualitas kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Nah sebagai keluarga, tentu saja sebagai keluarga, kita, ya Alkitab menyebut kita sebagai, di bagian yang lain kita disebut sebagai members of God's household. Anggota keluarga Allah. Setiap keluarga dia punya value yang dibangun di dalam keluarga. Sama dengan Anda, sama dengan kita, setiap keluarga dia memiliki value yang disepakati oleh orang tua misalnya, bagaimana mereka raising, mereka punya anak-anak, membesarkan anak-anak, seperti apa? Contoh, kita hidup di negara di era dengan teknologi yang semakin maju, anak-anak dengan objek permainan mereka bisa memilih macam-macam, ada games, ada sport, ada lain-lain. Tapi kita mendapati ada orang tua yang membangun value mendidik anaknya dengan mengizinkan anaknya main games, tapi ada yang tidak. Ada yang mengizinkan main tapi dalam waktu-waktu tertentu. Nah, setiap keluarga ini itu value yang dibangun. Tentu ada banyak value-value lain yang dibangun di dalam kehidupan keluarga. Dan sebagai anak yang hidup di dalam keluarga harus hidup berdasarkan value itu. Harus hidup berdasarkan value itu. Kita tidak bisa menyebut diri sebagai keluarga Kristus, tapi kita hidup dengan value dunia. Nggak bisa, nggak mungkin. Waktu kita hidup sebagai keluarga Kristus, maka kita harus benar-benar hidup dalam nilai sorga. Sebab kita mewarisi DNA Kristus. Kita mewarisi nilai-nilai kerajaan Allah yang ada di dalam setiap sel dari kehidupan kita. Dan hanya pada bagian ini kita bisa merasakan arti menjadi keluarga Kristus atau keluarga Allah. Orang yang tidak pernah memahami konsep ini, maka orang yang tidak akan pernah menikmati sensasi kehidupan keluarga Kristus yang sebenarnya. Kalau kita ngerti status kita sebagai anak di hadapan Tuhan, kita pasti akan menikmati hak kita. Kita pasti akan enjoy dengan hak dan kewajiban kita. Sebagai anak yang hidup di dalam keluarga. Minggu lalu sudah sempat di-mention itu. Nah demikianlah kehidupan kita di hadapan Tuhan. Jadi penting buat kita untuk mengerti kalau Anda saja sebagai keluarga, Anda punya nilai, Anda punya value yang dibangun. Maka demikian juga dalam kehidupan Kristus, kehidupan keluarga Kristus, kita harus bertumbuh dalam value, dalam nilai-nilai rohani sebagai keluarga Kristus. Kita tidak boleh berkata, aku ini anak Tuhan. Tapi kita tidak hidup atau tidak mencitrakan kehidupan sebagai anak Tuhan. Sehingga ketika kita hidup di luar, orang akan berkata begini. Loh, katanya anak Tuhan.
kok begitu. Tapi pada ekstrim yang lain, wah itu dong, anak Tuhan harus gitu. Dua fakta itu yang terjadi di luar sana. Kita pada bagian mana kita memposisikan diri kita? Apakah kita di luar sana, kita terlihat sebagai orang-orang yang disebut sebagai keluarga Allah atau tidak? Atau mungkin terlalu jauh kalau kita bicara di luar sana. Tapi di dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristus di dalam satu komunitas seperti ini, maka kita pun harus hidup pada nilai itu. Ya. Kita pun harus hidup pada nilai itu. Sebagai keluarga, hidup pada nilai itu. Kita tidak boleh menyebut diri sebagai saya keluarga Kristus. Yang sebelah saya juga nyanyi, saya keluarga Kristus. Tapi kita tidak hidup dalam hubungan yang sebenarnya sebagai keluarga Kristus. Makanya lebih spesifik, Yesus bicara gereja itu seperti tubuh Kristus. Ya. Tapi coba kita, waktu Yesus bertanya, siapakah ibuku dan siapakah saudaraku laki-laki? Who are my brothers? Siapakah yang menjadi saudaraku? Dan kita disebut sebagai keluarga Allah. Efesus pasal 2 ayat 18 jelas, members of the household of God. Kita ini, Anda dan saya adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Ya. Roma 12 ayat 4. Sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Dalam kualitas yang lain, Yesus bicara tentang kehidupan kita sebagai keluarga Kristus, tapi Yesus bicara tentang peran di dalam kehidupan keluarga Kristus. Kita disebut sebagai tubuh Kristus. Dan sebagai tubuh Kristus, kita hidup, Alkitab katakan, kita hidup dalam peran masing-masing. Tidak mungkin disebut tubuh kalau semuanya tangan. Tidak mungkin disebut tubuh kalau semuanya kaki. Jadi, saudara terima atau tidak, kita ini, saya dan saudara, kita ada pada bagian yang didesain oleh Tuhan dan kita diletakkan pada part yang berbeda di dalam tubuh Kristus. Ya. Kita diletakkan di situ. Dan masing-masing, saudara, perhatikan baik, saya suka bagian ini. Ayat 5 dikatakan, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Tangan tidak bisa berkata, saya yang kerja, kok mulut yang makan-makan enak. Kaki komplain juga, saya toh yang nopang badan, apalagi kayak saya gini kan. Nopang badan gini kemana-mana, tapi kok yang makan enak itu mulut. Akhirnya mulut berhenti makan hanya karena alasan gak enak sama tangan, gak enak sama kaki. Dia berhenti dari perannya. Mungkin tangan dan kaki akan berkata, begitu dong, itu baru fair. Itu memenuhi standar, terpenuhi itu. Human right-nya terpenuhi, adil, sama. Padahal dalam fungsi dan peran tubuh Kristus enggak gitu. Lalu kemudian itu mulut berhenti makan karena alasan enggak enak. Tangan kaki berkata, adil toh. Hari pertama masih dengan sukacita karena terlihat sama. Hari kedua, hari ketiga tangan berkata, kok saya mulai lemas. Kok kaki juga mulai lemas, kenapa? Akhirnya mereka sadar bahwa mereka bisa bekerja, bisa berjalan, bisa kuat. Kenapa? Karena mulut ini makan. Dalam posisi kehidupan rohani kita dalam tubuh Kristus juga seperti itu. Masing-masing kita melengkapi bagian tertentu di dalam tubuh Kristus. Dan itu tidak hanya dalam kehidupan individualisnya. Untuk sendiri saja tidak. Dia ada di situ karena ditopang oleh bagian yang lain.
dia ada di situ untuk mensupport bagian yang lain. Demikian juga sebaliknya. Tuhan punya tujuan dan rancangan yang istimewa buat hidup Anda. Tuhan punya, setiap Anda Tuhan punya rancangan. Rancangan Tuhan itu masa depan yang penuh harapan, Alkitab katakan. Tapi dengar baik, dalam proses Tuhan kepada tujuan Tuhan itu, ada hak saya melekat di dalam diri Anda. Ada hak orang yang di samping Anda, ada hak orang yang di depan Anda, ada hak yang melekat di dalam anak-anak atau suami atau istri. Jadi kita tidak bisa hidup sendirian. Kita saling mensupport. Kita disupport dan kita juga mensupport. Dalam tubuh Kristus, Anda membutuhkan pelayanan pastoral, penggembalaan dari gembala saudara. Saya membutuhkan penghiburan dari saudara. Kita hidup sebagai satu keluarga dalam peran masing-masing. Anda mungkin banyak orang berkata, iya masa dia terus yang nampak, dia terus yang kelihatan. Saudara, kalau kita ketemu orang kan, orang gak akan begini, waduh dengkul kamu kok keren banget. Enggak. Waktu salaman orang bilang begini, matamu kok cantik. Lah iya, yang dipuji matanya. Tapi mata gak bisa lepas nih, saya paling keren enggak. Sama dalam fungsi-fungsi yang lain. Orang tidak mungkin memuji kekuatan kamu karena wah, kuping kamu kuat sekali ya. Enggak. Dalam peran tertentu ada yang memang perannya lebih terlihat daripada bagian yang lain. Ya sudah terima. Terima kita bagian itu. Kita nggak bisa bertuhan saya mau jadi kaki, saya mau jadi tangan, saya mau jadi nggak bisa. Udah Tuhan udah desain seperti itu. Yang pasti itu mata tidak akan secantik itu kalau tangan itu tidak kuat. Sama juga kaki dan seterusnya. Jadi kita disupport dan kita juga mensupport yang lain. Itu bagian dari kehidupan sebagai keluarga Kristus. Nggak ada yang istimewa. Sama kita. Sebagai keluarga Kristus. Nah pada value ini kita dibangun sebagai tubuh Kristus. Pada value, jadi satu tidak lebih privilege dari yang lain. Tidak, sama kita. Kita bagian menempati part masing-masing. Dan kita mengerjakannya untuk kemuliaan Tuhan. Supaya Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Jelek-jelek begini sudah, saya masih gembala saudara loh, saudara. Ya. Kita saling support satu dengan yang lain. Saudara, begitu juga kita, komunitas kita disebut sebagai keluarga Kristus. Kita harus hidup dengan value dari komunitas kita yang kita bangun sejak awal. Kita harus hidup berdasarkan, kita nggak bisa mau menjadi bagian warga Kristus yang ada dalam subkomunitas ini, kemudian kita pinginnya, kita mulai berkata, waduh di komunitas yang lain, di sana lebih keren nyanyinya. Di sana orang-orangnya lebih dan macam-macam alasan. Nggak bisa, Anda tidak akan bertumbuh rohanimu kalau Anda duduk di sini dan Anda membandingkan dengan kehidupan di tempat yang lain. Kalau Anda Tuhan tanam di sini sebagai rumah keluargamu, maka Tuhan tahu bahwa ini tempat terbaik untukmu bertumbuh sampai kepada tujuan Tuhan. Hanya dengan cara itu kita bisa menikmati kehidupan keluarga Kristus yang sebenarnya. Kenapa? Karena kita harus hidup dalam value dari kehidupan Kristus yang Tuhan beri dan percayakan dalam hidup kita. Kalau kita hidup menjadi orang Kristen yang selalu membanding-bandingkan, saya takut Anda pasti akan kecewa. Pasti kecewa. Pasti. Karena ketidaksempurnaan selalu ada di mana-mana. Bahkan saya berkata, kesempurnaan manusia adalah ketidaksempurnaan itu sendiri. Kalau dia udah sempurna, udah lama pulang dia. Udah lama pulang tuh di sana. Ya, di seberang sana. Air mata lenyaplah. Ya, di seberang sana.
Tapi justru itulah kita masih menjadi bagian dari keluarga Kristus yang kita harus terus dibangun, terus dibangun, terus dibangun, terus dibangun. Ayo, saya selalu berkata, kita harus belajar berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai. Berdamai dengan diri kita sendiri dalam kapasitas dan peran kita sebagai keluarga Kristus, sebagai tubuh Kristus harus berdamai. Terima hidup kita, saya tangan ya sudah tangan. Terima itu, berdamai. Kalau kita hidup hanya ingin melihat kepada yang lain, bagian tubuh yang lain, kita tidak akan pernah dapat hidup dan menikmati kehidupan yang sebenarnya yang Tuhan sediakan buat kita. Tuhan mau memberkati kita pada bagian tubuh tertentu, tapi kita memaksakan diri untuk menjadi bagian yang lain. Itu menunjukkan ketidakpuasan. Sudah tahu nggak? Ketidakpuasan kita di dalam Tuhan itu berarti Anda tidak menghormati nilai-nilai dalam kehidupan Kristus. Bukankah kita berkata Bapa? Makanya kalau kita berani menyebutnya Bapa, menyapanya sebagai Bapa, maka kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sebenarnya. Harus hidup sebagai anak-anak Tuhan sebenarnya. Harus. 1 Korintus 12 ayat 27 berkata, kamu semua tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jelas prinsipnya. Kita keluarga Kristus. Kita adalah tubuh Kristus dalam hubungan satu dengan yang lain. Yang saling bergantung. Tapi kita harus sadar bahwa kehidupan itu sumbernya hanya satu. Dari Yesus. Dari Yesus. Bahkan Alkitab menyebut di dalam konteks perumpamaan yang lain seperti ranting. Selama ranting itu melekat kepada pokok utamanya, dia hidup. Dia hidup. Coba kalau misalnya pokok utama protes, bahwa kalian dapat hidup, dari saya kok buahnya kalian yang dapat. Tapi enggak gitu kan. Kehidupan itu dari pokok utama, kemudian ranting itu bisa berbuah. Jadi kehidupan itu kita terima, kita dapat dari Yesus sebagai sumber hidup dalam kehidupan keluarga Kristus. Saya suka pada bagian berikutnya, Alkitab berkata Yesus menunjuk kepada murid-muridnya. Yesus menunjuk kepada murid-murid dan berkata, here are my mother and my brothers. Yesus menunjuk kepada murid-muridnya. Yesus menunjuk kepada orang-orang yang hidup dekat dengannya. Yesus menunjuk kepada orang-orang yang setiap hari melakukan apa yang Yesus katakan. Yesus menunjuk kepada orang-orang yang setia mengikuti jalannya. Dan Yesus berkata, inilah atau merekalah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, ibuku. Yesus berkata, mereka inilah keluargaku. Saya katakan juga di Golkos tadi pagi, saya katakan bahwa secara emosional Anda lebih memiliki hubungan emosional saya lebih memiliki hubungan emosional yang lebih dekat dengan Anda dibandingkan dengan keluarga saya di Indonesia secara fisik. Karena saya hidup, sudah hampir separuh dari hidup kami tinggal di Australia. Hampir, belum ya, belum, hampir. Dan kita lebih banyak waktu beradaptasi dengan saudara, berjumpa dengan saudara, at least seminggu sekali. Dan itu membangun kedekatan secara emosional itu. Ya. Makanya Alkitab katakan bahwa sahabat yang dekat lebih baik daripada saudara yang jauh. Alkitab sebut itu, kitab Amsal. Nah, makanya kita juga sebagai komunitas gereja, keluarga Kristus yang kita harus menghidupkan itu. Di dalam keluarga ada anak yang, maaf saya harus sebut, ada anak yang kadang-kadang agak nakal misalnya, bandel. Karena proses pertumbuhannya, bandel. Tapi masa kita katakan, karena dia nakal, saya tidak mau mengakuinya sebagai keluarga. Gitu, kan gak boleh. Gak boleh. Ada anggota keluarga yang karena proses Tuhan, proses pertemuannya belum dewasa, sehingga perbuatannya tidak simpatik. Tapi lalu kemudian kita berkata, kamu tidak lagi menjadi bagian keluarga. Ada nggak istilah, ada nggak pernah Anda dapati di luar sana yang menyebut diri,
bekas keluarga gitu ya. Ada nggak bekas anak? Nggak ada kan? Bekas papa? Nggak ada. Ya, nggak ada bekas. Mau apapun kakak atau adik kita, mau seperti apapun tidak simpatiknya, dia tetap keluarga. Amin. Gitu juga dalam komunitas. Proses pertumbuhan kita berbeda. Ada yang sudah semakin dewasa. Loyal kan? Ada yang karena responsnya belum dewasa. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi masa kita berkata, karena saya sudah dewasa, kamu belum dewasa, kamu bukan keluarga saya. Nah bisa. Kita harus hidup dalam nilai-nilai sebagai keluarga. Mau apapun, mau siapapun gaya caranya, terima dia sebagai anggota keluarga. Amin. Amin. Setuju dulu sudah, setuju? Amin ya. Kita nggak bisa, om saya nggak suka. Dia soalnya kalau ditanya apa? Pokoknya saya nggak suka aja. Lalu mau apa? Dia tetap adalah keluargamu, keluarga kita. Harus tetap disayang. Ada bagian di kehidupan yang menjadi haknya. Ada bagian di kehidupannya yang menjadi hak kita. Begitu juga sebaliknya. Jadi bangun kehidupan keluarga yang berkualitas. Dengan budaya kehidupan rohani, dengan karakter Kristus yang bertumbuh sehat, bertumbuh kuat. Supaya kita menjadi keluarga kerajaan Allah yang memuliakan Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Sekali lagi, Yesus menunjuk kepada murid-muridnya dan Yesus berkata, inilah keluargaku. Dan Yesus menunjuk kepada kita, kepada Anda, kepada kita semua yang sedang beribadah di tempat ini dan mereka yang sedang menyaksikan. Inilah saudaraku, inilah keluargaku. Puji Tuhan. Kalau kemudian kita menerima, kita mengalami pengakuan dari Tuhan, inilah keluargaku. Bukankah sebuah kebahagiaan ketika pengakuan itu datang dari Tuhan dan menyebut kita sebagai keluarga? Wow. Adakah yang lebih istimewa dibandingkan dengan status ini? Karena kehidupan kita dan karena kehidupan rohani kita lalu berkata, kamu, kita, Anda, mereka lah yang adalah keluargaku. Keluargaku. Kenapa? Karena kita hidup dalam nilai-nilai yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, ada banyak pilihan yang diperhadapkan kepada kita di era hari ini. Banyak sekali. Ya. Kita membutuhkan satu keputusan yang benar-benar harus didoakan supaya kita nggak hanyut. Tapi apapun yang terjadi di luar sana, kita harus mampu dan berani buat keputusan yang benar. Harus mampu, berani. Ya, cintai kehidupan keluargamu. Ya, cintai kehidupan keluargamu. Yosua pasal 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Perhatikan kalimat berikut. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku, aku atau kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, dunia sedang menggiring manusia pada kehidupan yang sangat individualis. Hidup untuk dirinya sendiri. Dunia sedang menggiring itu. Kalau kita nggak sadar bahaya. Dunia sedang merebut kita dari persekutuan. Sehingga sebagai orang-orang yang percaya yang menyebut diri sebagai keluarga Kristus atau keluarga Allah, harus benar-benar memahami betapa pentingnya persekutuan sebagai keluarga Kristus. Makanya Yosua membuat keputusan penting dalam kehidupan keluarganya. Dan dia berani berkata bahwa silakan kalian di luar sana untuk memilih apapun juga. Tetapi aku dan keluargaku. Tetapi aku dan GPD Brisbane. Aku akan tetap beribadah. Kami akan tetap beribadah kepada Allah.
Dan ini harus dibangun setiap hari. Fellowship to worship. Membangun fellowship untuk menyembah Tuhan. Itulah tujuan kita berfellowship hari ini. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Untuk apa kita disebut keluarga tapi nggak pernah ngumpul? Saudara, enak nggak? Jadi keluarga makan nggak pernah bareng, enak nggak? Atau keluarga, foto keluarga tapi orang lain. Mau gitu? Yang namanya foto keluarga harus members of household. Harus keluarganya yang ada di foto itu. Itu makna fellowship-nya begitu. Yang kita expose sebagai keluarga adalah fellowship keluarga itu. Nah, kita harus hidup seperti itu. Dalam komunitas yang lebih kecil tentu, dalam kehidupan keluarga suami istri anak-anak juga seperti itu. Jadi keluarga Kristus harus memiliki keinginan untuk mau berfellowship sebagai keluarga Kristus. Bagaimana mungkin kita disebut, saya katakan kepada jemaat di Kolkos tadi pagi, Anda menyebut diri sebagai keluarga Kristus, keluarga GPD Brisbane, tapi nggak pernah ke gereja GPD Brisbane, sorry. Gimana saya kenal aja enggak? Tahu nggak gereja GPD Brisbane di mana? Nggak tahu. Tapi mengklaim dia sebagai keluarga GPD Brisbane kan aneh. Nah, kita harus hidup sebagai keluarga yang mau berfellowship. Itu keluarga Kristus, ciri yang paling penting adalah mau berfellowship. Dan fellowship itu nggak cuma seminggu sekali. Nggak cuma waktu, kali gereja saya mau. Kali rumah si A nggak suka saya. Si B sih suka. Si C ya. Kenapa? Keluarga Kristus itu harus mau berfellowship. Harus mau berfellowship. Itu ciri khas dari keluarga Kristus, mau berfellowship. Fellowship to worship. Untuk menyembah Tuhan. Itu keluarga. Itu keluarga. Ya. Itu keluarga. Aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Makanya wariskan legacy yang baik atau berikan legacy yang baik dalam kehidupan rohanimu di dalam keluarga. Penting untuk anak-anak mendapatkan nilai-nilai rohani yang diwariskan oleh orang tuanya. Penting sekali. Karena kalau orang tua tidak mewariskan nilai-nilai rohani kepada anak-anaknya, jangan harap anak itu besar dia akan ke gereja. Enggak. Makanya orang tua, puji Tuhan, komunitas kita anak-anak dibawa ke gereja. Dan yang nanti berkeluarga, saya ingatkan dari hari ini. Nanti punya anak, bawa ke gereja. Ya. Saya mau bilang paksa ke gereja. Ya udah gitu aja lebih aman. Ya. Supaya kehidupan keluargamu, Anda akan mendapatkan nilai yang Tuhan taruh dalam kehidupan keluargamu. Jadi kalau anak di gereja suka main-main, it's okay. Kita nggak bisa bilang sama anak-anak, bertobat kamu. Nggak bisa. Udah puji Tuhan, orang tua bawa anak ke gereja. Udah puji Tuhan. Kita yang dewasa, doakan anak-anak ini bertumbuh. Saudara, tokoh gereja, pengkhotbah, saya nggak usah sebut namanya. Tapi Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Kenapa? Sejak masa kecilnya, omanya kalau doa di kamar itu anaknya diajak. Memang nggak doa tuh anak, main sendiri. Tapi waktu anaknya doa, itu anak main di sampingnya. Kalau orang tua bisa ngajarin ikut doa sih puji Tuhan. Tapi poin saya adalah, penting anak itu ada di dalam suasana, dalam atmosfer kerajaan Allah. Penting anak itu tumbuh di dalam kehidupan atmosfer kehidupan Kristus. Mungkin secara langsung dia tidak mendapatkan pengajaran, tapi ada suasana yang akan membangun kehidupan rohaninya. Secara fisik mungkin belum ketemu fellowship-nya karena dia masih kecil. Tapi manusia rohaninya sudah terbangun. Dia bisa menangkap suasana itu. Seperti Petrus, seperti Simon, Yohanes, Yakobus. Waktu Yesus di Bukit Transfigurasi, mereka lihat Yesus berubah. Mereka katakan, wow,
Alangkah bahagianya kami ada tempat. Kenapa? Ada suasana yang berbeda. Yang tidak secara langsung buat mereka, tapi mereka bisa menangkap. Begitu juga anak-anak. Di dalam kisah Rut 1 ayat 16. Rut 1 ayat 16. Di sana diceritakan tentang seorang yang bernama Rut. Ya. Kita mengenal ada keluarga Elimelek dari Bethlehem, terjadi kelaparan di Bethlehem, Elimelek dan istri Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion pergi ke Mesir. Mereka hidup di sana. Akhirnya Mahlon dan Kilion menikah dengan perempuan Mesir. Dan hiduplah dalam keluarga mereka perempuan yang bernama Orpa dan Rut. Berjalannya waktu, Elimelek meninggal, Mahlon dan Kilion meninggal, tinggallah hanya ibu dan kedua anak mantu perempuannya. Lalu kemudian Naomi memutuskan untuk pulang ke Yehuda, pulang ke Bethlehem. Dalam perjalanan Naomi berkata kepada dua anak mantu perempuannya, kalian ini masih muda, kalian lebih baik pulang. Kan saya sudah tidak punya anak laki-laki lagi, karena dalam konteks budaya, di zaman itu, kalau salah satu anak laki meninggal, maka istri harus meninggal, harus menikah dengan, Udah maaf tadi. Toh nggak sempurna toh? Nah itulah kesempurnaan saya sebagai manusia. Ya. Nah konteks itu, saya di mana tadi ya? Meninggal. Oke. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya disuruh pulang. Rut dan Orpa pulang. Lalu kemudian singkat cerita, Orpa pulang. Dia pamit sama ibunya pulang. Tetapi Rut bilang apa? Rut ngomong apa? Ayat 16, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku. Dan Allahmulah Allahku. Rut itu perempuan Mesir. Kalau saudara baca Matius pasal 1 silsilah Yesus, ada nama Rut di sana. Rut itu nenek buyut dari Raja Daud. Ada Rut di situ, perempuan asing sebenarnya. Tapi dia sampai pada satu titik untuk pulang ke Bethlehem, dia berkata kepada Naomi, bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Pada bagian ini kita bisa belajar, kita bisa melihat bagaimana Naomi berhasil mewariskan nilai rohani kepada anak mantunya. Sehingga Rut bertumbuh pada satu pengakuan iman yang sangat kuat. Dan dia berkata walaupun dalam keadaan yang sulit seperti ini, maka Allahmu tetaplah Allahku juga. Dia bertumbuh pada bagian ini sehingga kemudian jadi Alkitab kemudian mencatat namanya menjadi salah satu bagian nenek buyut dalam kelahiran Yesus dalam kemanusiaannya. Itulah kehidupan keluarga. Wariskan nilai-nilai rohani kepada semua anggota keluarga atau kepada semua yang tinggal di dalam rumahmu. Karena itu penting. Itulah kuasa kekuatan hidup sebagai keluarga Kristus. Anak-anak muda, puji Tuhan. Kalau Anda ada beribadah hari ini, itu berarti karena orang tuamu berhasil mendidikmu untuk mengenal Tuhan dengan baik. Tepuk tangan buat anak-anak muda. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mau Anda katakan ya, saya sebenarnya datang di GPD cuma karena nggak ada teman atau karena diajak teman. Itu is okay. Tapi yang penting saya berkata, apapun alasannya Anda ada di tempat ini, doa orang tuamu itu membawamu ada di rumah Tuhan. Anda mungkin nggak dengar, tapi orang tuamu berdoa di rumah Tuhan biar anak-anak saya hidup takut akan Tuhan. Loh, itu doa orang tua. Itu doa orang tua. Mana ada orang tua yang berdoa Tuhan biar anak-anak saya nggak sukses. Biar anak-anak saya nggak kenal Tuhan. Nggak ada orang tua kayak gitu. Nah sekali lagi penting buat kita hidup mewarisi dan mewariskan nilai-nilai kehidupan rohani. Hiduplah
sebagai keluarga Kristus dengan value yang ditanam berdasarkan DNA Kristus, di mana peran fellowship itu menjadi hal yang sangat penting, karena itulah kita disebut keluarga. Disebut keluarga. Ketika mereka berfellowship, itulah disebut keluarga. Penting sekali buat kita untuk hidup sebagai keluarga. Lalu pada bagian akhir, Yesus berkata, pada bagian akhir, "Whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother." Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Di dalam bahasa yang lain Yesus berkata, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah keluargaku. Atau di dalam bahasa yang lain Yesus berkata, yang disebut sebagai keluarga Kristus adalah dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Amin. Jadi orang boleh mengklaim saya anak Tuhan. Semua orang boleh berkata saya anak Tuhan. Saya pada hari Minggu pun nyanyi, Bapakku yang baik. Tapi kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, itu self-claim. Tapi dia benar-benar tidak menjadi bagian. Sebab Yesus berkata yang disebut sebagai keluarga Kristus hanyalah mereka yang hidup sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Yang disebut sebagai keluarga Kristus hanyalah mereka yang hidup berdasarkan value Kristus itu sendiri. Yang hidup berdasarkan apa yang diajarkan oleh Kristus. Makanya Yesus berkata, menunjuk kepada murid-muridnya. Yesus menunjuk kepada orang-orang yang dekat, orang-orang yang mengikutinya setiap hari. Yang mengikuti apa yang ia katakan. Yang mengikuti apa yang dia firmankan. Yesus berkata, mereka inilah yang disebut sebagai keluarga Kristus. Mereka itulah yang disebut keluargaku. Anda dan saya, kita adalah anak-anak Tuhan. Pastikan itu bukan hanya sekedar self-claim kita. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita status itu juga karena pernyataan Tuhan, sebuah pengakuan Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga waktu kita berseru, Aba ya Bapa, kita berseru Bapa, maka kita berhak memiliki semua hak kita sebagai anak yang kita terima dari Bapa yang ada sumber hidup buat kita. Sumber hidup buat kita. Matius pasal 7 ayat 21 berkata begini. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lebih serius lagi tuh. Tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi yang hidup di sorga, yang disebut warga kerajaan Allah adalah mereka dengan status yang permanen, clear, jelas. Pengakuan itu dari sorga. Karena kita hidup berdasarkan kehendak Allah. Hidup berdasarkan firman Tuhan. Saudara baca terus Matius 21. Ada saat orang datang kepada Tuhan di takhta pengadilan Allah. Orang datang kepada Tuhan tapi waktu dia datang di takhta pengadilan Allah, apa yang dia terima? Enyahlah engkau dari hadapanku, karena aku tidak mengenalmu. Dan orang akan berkata, aku melakukan tanda-tanda mujizat. Aku melakukan pelayan. Loh, ini bukan sembarangan. Ini ungkapan dari orang-orang yang kita anggap hebat. Yang kita anggap melakukan mujizat. Tapi Yesus berkata, enyahlah engkau karena aku tidak mengenalmu. Jadi betapa seriusnya memiliki status dalam pengakuan sorga bahwa kita adalah keluarga kerajaan Allah. Setiap dari kita memiliki buku kehidupan yang malaikat catat nih. Ini yang betul-betul hidup sebagai keluarga Kristus, si A, si B, si C. Tapi puji Tuhan sih, semua nama Anda ada di situ. Puji Tuhan. Dan saya juga, saya cuma Anda, ya saya juga. Ya. Kita semua ada
di buku kehidupan dan Tuhan mendapati. Puji Tuhan. Jadi waktu kita ketemu, wah, kita ketemu di sorga nanti. Saudara kalau bilang ketemu di sorga nggak cepet-cepet ya, kecuali Tuhan mau. Ya, kita ketemu sebagai satu keluarga kerajaan Allah. Kita ketemu di sorga sebagai warga kerajaan Allah, keluarga Kristus yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu terlihat dari kehidupan kita ketika kita berkomunitas dalam pelayanan. Karena ciri yang paling menonjol, yang paling dapat dibaca, terlihat sebagai orang yang berani menyebut keluarga Kristus adalah ketika mau berfellowship, beribadah, berkumpul sebagai keluarga. Dan Alkitab berkata di dalam Mazmur pasal 133, sungguh alangkah baiknya apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Kata rukun itu selalu menunjuk kepada kehidupan keluarga. Rukun. Kesanalah Allah perintahkan berkat. Jadi sebagai keluarga kita punya peran. Dan sebagai keluarga kita hidup sebagai tubuh Kristus. Kita gak bisa hidup membenci bagian tubuh yang lain. Gak boleh, gak bisa. Anda gak bisa hidup seperti itu. Kita harus hidup sebagai tubuh Kristus yang mengerti, sadar bahwa kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Harus seperti itu. Itulah Kristus. Itulah keluarga Kristus yang sebenarnya. Lebih kurang dari karakter-karakter yang berbeda. Izinkan itu berproses. Dan proses itu terjadi melalui hidup kita juga. Dan kita juga diproses melalui situasi-situasi seperti itu. Itulah cara Tuhan membentuk kita. Izinkan Tuhan memproses. Masih puji Tuhan, Tuhan proses kita melalui orang-orang yang dekat di lingkaran kita. Puji Tuhan, kita udah puji Tuhan. Kalau kita diproses di luar itu lebih menyakitkan. Lebih menyakitkan. Tapi biarlah kita diproses di dalam kehidupan keluarga kita untuk menjadikan kita sebagai keluarga Kristus yang memuliakan Tuhan. Lalu Tuhan berkata, kesanalah aku perintahkan berkat. Kita bangkit berdiri bersama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.